Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita masih dengan judul berteman dengan arwah part ke-8 dengan hashtag pertemuan dengan arwah Hilda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dan alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Inilah ceritanya. Ternyata dia Umam Ayu. Melihat Rian berjalan dengan Ucup, Ayu pun mengikuti Rian. Rian dan Ucup pun sampai di rumah Ucup yang sederhana. Ucup tinggal seorang diri di rumah tersebut. Dengan adanya Rian, kini Ucup pun serasa ada teman. Mereka berdua pun masuk, namun tidak dengan Ayu. Ayu berencana akan berada di luar untuk menjaga rumah tersebut. "Hai, masuklah. Tidak baik wanita berada di luar," ucap Ucup. Rian pun langsung menatap Ucup. Begitu juga dengan Ayu. "Ah, kamu bisa melihatnya?" tanya Rian. Ucup hanya mengangguk saja. Begitu juga Ayu yang langsung masuk menembus dinding rumah tersebut. Rian yang melihatnya geram melihat tingkah Ayu. Seketika sesuatu mendarat tepat di wajah Ayu. Dasar ular sialan. Pintu masih terbuka malah masuk menembus dinding, ucap Rian kesal. Ayu yang mendengar ucapan Rian hanya mengusap wajahnya yang terkena sesuatu yang dilemparkan oleh Rian. Ayu pun kembali menembus dinding, kembali keluar, lalu masuk kembali melalui pintu yang masih terbuka. Ucup hanya tersenyum melihat tingkah dua generasi yang berbeda alam itu. "Kenapa kamu keluar lagi dan kembali lewat pintu?" ucap Rian. Ayu hanya terkikik mendengar ucapan Rian. Sedang Ucup hanya menggelengkan kepala melihatnya. Sudah, jangan bertengkar. Kalian berdua ini sangat lucu," ucap Ucup. Sedangkan Rian dan Ayu hanya tersenyum nyengir. Lalu mereka pun duduk di kursi tengah rumah untuk beristirahat. Sedangkan Ucup pergi ke dapur dan kembali dengan 2 gelas kopi yang masih mengepul. "Sebenarnya apa yang akan kalian lakukan?" tanya Ucup. "Saya akan mencari arwah itu dan bernegosiasi agar warga tidak dirundung ketakutan," jawab Rian. "Apa kamu sanggup menjinakkan arwah tersebut?" tanya Ucup. "Saya serahkan kepada Sang Pencipta antara sanggup atau tidaknya. Yang penting saya harus mencobanya terlebih dahulu," jawab Rian kalem. Ucup pun hanya mengangguk saja tanpa menjawabnya. Akhirnya mereka pun saling diam menikmati kopi yang sudah dibuatkan oleh Ucup. Tak lama dari itu Ucup pun membuka suara. "Nanti jam 10 kita akan masuk ke desa tersebut. Semoga saja kamu bisa menjinakkan arwah Hilda," ucap Ucup. Rian pun mengangguk, begitu juga dengan Ayu. Singkat cerita, malam yang dinanti pun tiba.
Mereka berdua dan Ayu siluman ular pun bergerak ke arah tugu perbatasan desa Palang. Sebelum kita melewati, sebaiknya sebelum kita meneliti, sebaiknya kita ke kantor polisi desa terlebih dahulu untuk meminta izin kepada komandan. Ucap ucup, komandan siapa? Komandan saya, namanya Komandan Dani. Saya ikut saja, jawab Rian santai. Namun pandangan Rian menelisi jalanan desa tersebut dan terlihat sekelebatan dalam kegelapan. Sudah, jangan diperhatikan. Ada saatnya kita akan bertemu, ucap Ucup. Meskipun Ucup tidak dapat melihat bayangan tersebut, namun Ucup yakin kalau arwah Hilda itu mulai bereaksi. Rian pun menurutinya dan mengikuti langkah Ucup. Setelah berjalan di kegelapan malam, mereka pun sampai di sebuah kantor polisi desa. Ucup pun masuk dan memberikan hormat kepada komandannya. Malam Dan, ucap Ucup. Malam Cup, jawab komandan. Malam ini saya mau minta izin untuk berkeliling desa untuk melihat aksi arwah tersebut, ucap Ucup. Komandannya pun belum memberikan jawaban, namun komandan tersebut malah melihat ke arah Rian. Siapa dia, Yan? Tanya komandan. Dia Rian dan dia hanya pengembara, jawab Ucup. Lalu Ucup pun memanggil Rian dan memperkenalkan pada komandannya itu. Setelah mereka berkenalan, mereka pun duduk dan Ucup pun menjelaskan tujuan Rian. Setelah mendengar penjelasan Ucup, akhirnya komandan pun mengizinkan Ucup dan Rian berkeliling desa tersebut. Baiklah, kalau itu untuk kebaikan warga desa Palang, maka saya izinkan, ucap Pak Komandan Dani. Setelah mendapatkan izin, mereka pun meninggalkan kantor tersebut dan berjalan mengelilingi desa itu. Baru saja mereka berjalan, terdengar suara teriakan dari salah satu rumah. Sontak Ucup dan Rian pun berlari ke arah suara itu. Dari kejauhan Rian melihat sosok wanita tengah tertawa cekikikan di depan sebuah rumah di mana pemilik rumah tersebut yang tadi berteriak. Seketika Rian dan Ucup pun berhenti dan bergidik ngeri melihat penampakan arwah Hilda. Tentunya mereka baru pertama kali melihatnya. Meskipun Ucup bisa melihat Ayu, namun inilah pertama kalinya Ucup melihat arwah Hilda yang sangat mengenaskan dengan bambu runcing yang masih tertusuk di dadanya. Rasa ngeri dan takut terus memenuhi benak Rian dan juga Ucup. Namun mereka tidak bisa lari begitu saja, apalagi saat Hilda melihat mereka berdua. Terlihat raut wajah marah pada wajah Hilda saat melihat dua manusia yang sudah gemetar melihat dirinya. Dengan tanpa aba-aba, Hilda pun mulai terbang dan menghampiri mereka berdua. Dengan tanpa aba-aba, Hilda pun hendak menyerang Rian dan juga Ucup. Namun dengan sigap, Ayu pun menyabetkan ekornya pada Hilda. Seketika tubuh Hilda terlempar. Melihat tubuh Hilda terlempar, Rian dan Ucup pun merasa agak tenang. Kini Ayu tepat berada di depan mereka berdua sebagai tameng untuk melindungi dua manusia yang sudah gemetaran itu. Sedangkan Hilda yang tadi terlempar kembali bangkit dan hendak menyerang kembali. Namun lagi-lagi Ayu menyabetkan ekornya lagi mengenai tepat pada perut Hilda. Untuk kedua kalinya Hilda pun terpelanting dan terjatuh. Dengan cepat Ayu pun menghampiri Hilda yang masih tergeletak di tanah. Jangan mencari masalah denganku dan jangan pernah mencoba melukai sahabatku, ucap Ayu penuh penekanan.
Hilda tidak menjawab. Masih terlihat rasa benci pada Ayu dan dua manusia tersebut. Ingat, mereka tidak ada hubungannya dengan kematianmu. Mereka datang ke sini hendak membantumu mengungkap kematianmu dan menemukan tersangkanya. Apakah kamu tidak bisa menghargai niat mereka? Ucap Ayu tegas. Jangan pernah ikut campur urusanku. Aku akan mencarinya sendiri tanpa bantuan kalian. Dengan caraku sendiri, ucap Hilda datar. Dengan cara meneror warga yang tidak tahu apa-apa dan membunuhnya, teriak Ayu. Kalau dengan cara seperti itu, kamu sama halnya dengan para pembunuhmu itu, ucap Ayu lagi. Hilda hanya diam dan langsung terbang dan menghilang. Ayo, kita lanjutkan, ucap Ayu seraya menghampiri Rian dan Ucup. Mereka berjalan kembali tanpa mereka berdua sadari. Dari kejauhan ada sesosok makhluk tinggi besar memperhatikan mereka dengan mata merah menyala di sebuah pohon yang sangat rindang. Ayu yang menyadari hanya diam saja. Ayu tidak akan bergerak apabila tidak ada ancaman yang tertuju pada sahabatnya itu. Kalian lemah, ucap Ayu sembari memukul kepala Rian dan Ucup dengan ekornya. Mereka berdua pun mengadu secara bersamaan. Dasar ular sialan, mau aku potong ekormu itu, ucap Rian kesal. Sedang Ayu hanya terkikik mendengar ocehan Rian. Bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, atau mendengarkan cerita ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ceritanya kurang menarik atau ada kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.